Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarramun, para orang tua, Sahibul Bait, Bapak Haji Zainal Arifin, Ibu beserta keluarga, kemudian terhormat ibu-ibu paguyuban Kartini, paguyuban Kartini, kemudian para undangan, bil khusus adik-adik yatim yang insya Allah kehadiran dari semua ini menjadi berkah untuk kita semua. Khususnya rumah ini menjadi berkah dan insya Allah akan menjadi saksi di akhirat kelak. Kalau saja kita pernah berkumpul di sini, saling memberikan manfaat di antara kita, menyentuh anak yatim, masya Allah tabarakallah. Undangan-undangan yang lain yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu, Bu, atau mengurangi takzim pada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiratnya siang hari yang penuh barokah ini. Sekarang ini bulan Sya'ban, tanggal berapa ya? Ada yang ingat tuh? 17. Jumat kemarin kita sudah disebut hari Sabtu, sekarang Ahad, 17 Sya'ban. Alhamdulillah. Salawat beriring salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, siang hari ini tema kita selain kesatuan yatim, kita sedikit sharing terkait tarhib Ramadan. Kenapa ada tarhib? Tarhib ini sebenarnya adalah bekal persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Dasarnya apa? Rasulullah mengajarkan sebuah doa yang semua sudah hafal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Artinya 2 bulan sebelum Ramadan Rasulullah mengajarkan doa itu supaya kita persiapan. Nah, ini bulan suci Ramadan Allah datangkan dalam setahun hanya sekali saja. 11 bulan kita beraktivitas, Allah datangkan bulan suci Ramadan dalam rangka apa? Untuk mengembalikan lagi kita. Mungkin ada ibadah kita yang kurang baik, masih suka hilaf, banyak dosa yang kita lakukan. Ramadan datang untuk memperbaiki kualitas ibadah kita yang mungkin baca Qur'annya masih jarang-jarang, Ramadan terkondisikan, dan yang lain-lainnya juga. Ini mengingatkan Al-Fakir juga, Bu, ya Barida ya, sama-sama. Nah, dalam Al-Quran kan jelas bahwasanya target daripada Ramadan itu adalah membentuk orang-orang yang bertakwa. Dasarnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu
kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kewajiban dan targetnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu Ramadan. Nah, sebelum kita bahas nanti keutamaan Ramadan, sedikit tentang shaum itu apa. Di dalam kitab Al-Aham itu mengatakan al-imsyak, menahan. Puasa itu adalah menahan suatu yang halal, gak boleh dilakukan pada bulan suci Ramadan di waktu-waktunya. Menahan tidak makan, tidak minum yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Tidak boleh makan. Makan halal apa haram? Halal. Jadi makan halal apa haram? Halal. Tapi di Ramadan ada waktunya yang nggak boleh kita makan, minum, dan lain sebagainya. Terbit matahari sampai dengan terbenamnya matahari kita nggak boleh satu kali membatalkan puasa, menahan. Untuk melatih juga kita bagaimana orang yang mungkin dalam keadaan ekonomi tidak baik menahan lapar mereka, yang harus bekerja dulu, mohon maaf, memulungkan dan lain sebagainya, jika susah hidupnya, bagaimana kita rasakan supaya tahu bahwasanya lapar itu seperti itu. Lain juga adalah bentuk tarbiyah Allah untuk menahan, mengekang hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, baru setelah kita tahu ada kenapa Allah datangkan Ramadan, juga ada 4 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah puasa itu selain melatih diri kita, was-sha'imina was-sha'imat ila qawlihi a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ya, bahwasanya orang yang berpuasa baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan siapkan bagi dia, Allah berikan ganjaran bagi yang melaksanakan dengan tugas apa? Maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Ibu, Bu, lanjut ya. Siapapun dia pasti butuh ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terkenal akhirnya pun pasti minta ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang terkenal, orang kaya, miskin, semuanya butuh Allah, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian apa? Selanjutnya maghfirah wa ajran azima, dan Allah berikan pahala yang besar bagi orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Motivasi kita. Nah, kemudian sebelum yang kedua, apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti harus diniatkan betul ibadah kepada Allah dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada anak yatim, ada Harlan, Masya Allah. Itu ngaji lama ya nanti, 7 tahun yang lalu, sekarang udah SMA, Masya Allah. Ada SMP ya, SMP kelas 3, ada Farel, ada si siapa ini, Hasan, Masya Allah. Udah banyak apa Hasan ya? Udah berapa jusan? 29. Nah, kemudian yang kedua, bahwasanya ada pahala lagi yang Allah berikan keutamaan di bulan suci Ramadan nanti. Ummu Umamah pernah bertanya kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, amalan apa yang baik? Maka baginda Rasul mengatakan, berpuasalah kalian dengan ikhlas karena Allah, karena itu tiada tara pahalanya. Jangan sampai salah niat kita. Nanti kalau adik-adik tidak puasa misalnya, nanti nggak dibeliin baju lebaran, makanya puasa dia semangat.
dibenarkan dulu niatnya lillahi ta'ala. Kalaupun kita ingin memberikan hadiah, nanti berikan hadiah. Jangan sampai gara-gara hadiah dia persayang. Boleh kita berikan reward, penghargaan kepada anak kita, kepada tetangga kita, anak yatim. Boleh, tapi niatkan dulu yang pertama adalah lillahi ta'ala. Niatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena baju lebaran. Ya adik-adik ya, niatkan karena Allah. Nah, yang selanjutnya, puasa itu memiliki keutamaan yang luar biasa di hadapan Allah. Semua amal Bani Adam untuk dirinya, artinya untuk yang melakukan pada hakikatnya, kecuali puasa di bulan suci Ramadan. Karena puasa itu kata Allah berfirman dalam hadis kutsinya, itu untukku dan aku yang akan memberikan balasan kepada orang yang melakukan puasa itu. Artinya apa? Allah punya ranah sendiri, Allah yang akan memberikan pahala bagi orang-orang yang berpuasa. Mau dapat ampunan dari Allah? Bu? Mau kan Bu? Insya Allah kita semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian setelah kita tahu bahwasanya puasa itu melatih kita ada ampunan dari Allah, Allah yang akan memberikan pahala bagi kita, tentunya kita persiapkan semua. Yang pertama apa yang mesti kita siapkan ibu-ibu? Yang pertama adalah iman kita. Betul-betul iman kita, karena puasa itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan perintah baginda Rasul, bukan. Allah yang langsung memfirmankan diwajibkan bagi orang yang berpuasa, orang yang beriman untuk berpuasa. Makanya di hadisnya dikatakan apa? Semua apa tidak nih adik-adik? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Baginda Rasul bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman, wahtisaban, dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosanya yang lalu Allah ampunkan. Kembali dapat ampunan Allah bagi yang betul-betul karena iman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi yang kita persiapkan? Yang kedua adalah tentunya ilmu. Dasarnya jelas tadi bahwasanya ini perintah Allah dan anjuran baginda Rasul. Maka jalankanlah puasa itu dengan ikhlas karena Allah. Surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi dibacakan di depan. Perintah Allah. Rasulullah bersabda yang tadi saya bacakan juga, keutamaan orang yang berpuasa karena iman akan diampunkan dosanya. Terus yang selanjutnya apa lagi? Mal, harta. Jadi kalau di zaman baginda Rasul, para sahabat, mereka kan rata-rata itu kebanyakan adalah saudagar atau pedagang. 11 bulan mereka berdagang ke Syam, ke daerah-daerah luar lah, pokoknya berdagang, mengumpuli untuk apa? Supaya nanti pas Ramadan tiba, mereka tidak lagi mikirin untuk Ramadan, artinya sudah ada tabungan. Ada yang punya kebun, pas datang 11 bulan mereka bekerja kumpulin harta untuk 1 bulan penuh Ramadan supaya dia bisa maksimal. Kalau sekarang kan beda, kita kan di Indonesia Bu, betul. Suaminya ada yang bekerja di kantor, jadi kan nggak mungkin lah. Tapi paling tidak kita tahu apa yang kita persiapkan, supaya nggak mikirin lagi nanti lebaran gimana nih, mau sahur gimana nih. Kita udah siapkan 11 bulan itu untuk mengcover ataupun mencukupi kebutuhan selama bulan suci Ramadan. Nggak pusing lagi sahurnya, nanti udah ada jadwal. Setuju tidak? Setuju Bu? Persiapkan yang ketiga. Kemudian yang keempat, jasad. Jadi yang namanya ibadah shaum itu bukan perkara gampang Bu.
Ada ritme yang tadinya kita susah bangun malam, terkondisikan Ramadan itu Masya Allah. Otomatis anak-anaknya jam 2 itu udah rame, ya, telat ya. Yang biasa udah tidur jam 10, jam 11, jam 2 udah pada bangun. Sahur, 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 semangat bener. Habis sahur tidur lagi. Jasa isi kita, makanlah makanan yang halal, yang sehat-sehat, supaya nanti pas Ramadan tiba kita prima. Siapkan di rumah itu madu, batu sauda, nanti ada kecapek, minumlah itu, sehingga apa, Ramadan kita bisa maksimal. Dengan cara apa? Buatlah perencanaan yang baik. Kalau tahun kemarin kita bisa 3 kali khatam, ya muridnya, ini contoh aja ya, perjuangan Masya Allah kan. Tahun ini, tahun lalu 3 kali khatam, tahun ini insya Allah kita lihatkan 4 kali khatam, insya senyumnya gimana gitu. Jadi buat al-fakir juga, paling gak sekali-kali lah, maksud sekali khatam aja Masya Allah, diusahakan. Sodakohnya yang tadi mungkin masih kurang-kurang, ditingkatkan lagi. Amal-amal yang lain ditingkatkan lagi, sholat malamnya dan sebagainya. Membentuk, karena apa? Tidak ada jaminan hadirin. Mohon maaf, dulu ibunda Mbak Rida, ibunda saya juga masih ada tahun lalu, sekarang sudah nikah. Kita nggak ngerti. Makanya ketika Allah perjumpakan kita dalam bulan suci Ramadan tahun ini, maka manfaatkanlah untuk benar-benar ibadah kepada Allah. Kita nggak ngerti usia itu nggak melihat muda tua. Kadang yang tadi kita lihat seger, masih oke, semangat, nggak tahu yang atas takdir Allah suranya udah nggak ada. Karena usia itu Allah yang punya hak prerogatif. Makanya seberapa hari ke depan ini, sementara di Ramadan itu, kita persiapkan betul untuk mendapatkan, meraih pahala yang sebesar-besarnya di bulan suci. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Terakhir, tentunya apapun yang kita lakukan nanti di bulan suci Ramadan, ketika Allah berikan kita harta yang lebih, yuk kita bantu keluarga, kita bantu orang-orang terdekat kita dengan niatan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam. Saya punya sahabat namanya Mas Aditya Prayoga, yang punya rumah makan gratis itu Bu. Dia bukan orang kaya, dia bukan pejabat, dia bukan orang berpunya, tapi dengan kekurangan dulunya dia niatkan, dan setiap hari dia bisa memberi makan hampir 700 sampai 1000 orang setiap hari. Ada cabangnya yang ada di Polpo, ada di Duren 3, ada di Cilangkap, ada di Ciangsana, Prasmanan, Insya Allah. Artinya apa? Ini menginspirasi bagi kita bahwasanya fastabiqul khairat, mari berlomba kebaikan sesuai dengan kadar yang kita punya. Ramadan nanti kesempatan pas kita juga. Latihan dari sekarang, Ramadan dan seterusnya. Jangan takut menjadi orang baik, karena yakin apa yang kita berikan itu jika niatnya ikhlas karena Allah akan membuahkan pahala yang besar. Dan Allah ridho kepada kita, dan Allah mengampunkan seluruh dosa kita. Amin ya Rabbal. Cukup ya Bu? Cukup ya Bu? Suruh lanjut lagi. Doanya itu terakhir, kita berdoa, insya Allah kita jumpa dengan tutup mungkin. Oh ya, sebentar ya. Sebelumnya juga sedikit pengumuman. Alhamdulillah takdir Allah, hari ini kita gabung dengan sebuah perusahaan PT Risma untuk travel umroh dan haji. Jadi kalau nanti ibu nanti mau berangkat umroh, hubungi nanti dia. Insya Allah nanti kliennya bisa diminta ke mereka. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, kita semua yang hadir hari ini bisa kembali, bisa umroh dan haji insya Allah. Karena 2 tahun ini kita nggak bisa, tahun ini baru bisa haji dan umroh ya khususnya ya insya Allah. Harapan kita semua. Amin ya Rabbal alamin.